Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Manajemen Sains dan Riset Operasi dari kelas B. Baik, di sini kami akan membacakan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang konsep marginal dan biaya rata-rata. Perkenalkan, saya Nur Handayani dengan teman kelompok saya, yaitu Nurul Azizah, Putri Masyita, dan Rahma Islamiyah. Baiklah, berikut ini adalah penjelasan tentang konsep marginal dan biaya rata-rata. Baik, yang pertama itu konsep marginal. Konsep marginal dapat diidentikan mengukur tingkat perubahan biaya total pada tingkat aktivitas tertentu. Untuk sebuah aktivitas dengan mengasumsikan hanya menggunakan nilai integer, biaya marginal MC dalam kurung Q pada suatu tingkatan output Q dapat diidentikan sebagai biaya inkremental. Selisih biaya total untuk kenaikan per unit pada setiap tingkat aktivitas seperti Q1 ke Q dinotasikan dengan rumus sebagai berikut. MC dalam kurung Q sama dengan T dalam kurung Q kurang T Q kurang 1. Jika unit menggunakan batch, maka biaya marginal pada unit kedua atau batch kedua diintonasikan dengan rumus sebagai berikut. MC dalam kurung Q sama dengan 2 sama dengan T Q sama dengan 2 kurang T Q sama dengan 1. Pada sebuah kurva, biaya yang biasanya berbentuk S dan merupakan salah satu ciri khas dari operasi produksi ketika tingkat aktivitas meningkat. Pertama-tama, biaya marginal menurun. Kemiringan kurva biaya total menjadi kurang curam. Kemudian menjadi konstan. Kemiringan konstan dan akhirnya mulai meningkat kembali. Kemiringan menjadi lebih curam. 3 tahap tersebut dikenal sebagai skala hasil yang meningkat, skala hasil yang konstan, dan skala hasil yang menurun. Dalam dunia nyata, sebagian besar perusahaan lebih suka beroperasi dalam kisaran skala hasil yang meningkat atau skala hasil yang konstan. Dalam jangka pendek, hanya sejumlah input terbatas yang dapat ditingkatkan dan yang lainnya harus tetap sama. Tetapi, dalam praktiknya, semua produksi dan semua layanan pada akhirnya dibatasi karena berbagai alasan. Menunjukkan peningkatan biaya, pabrik lebih sibuk dengan lebih banyak penundaan dan kesalahan. Peningkatan biaya marginal juga dapat dilihat dalam pemasaran. Seiring dengan meningkatnya anggaran seperti periklanan, peningkatan penjualan baru, cepat atau lambat, akan menurun. Ini semua adalah contoh dari hukum universal yang mendekati hasil marginal yang semakin berkurang. Dengan kata lain, ketika input oleh vektor variabel meningkat, semua input lainnya tetap dalam jangka pendek, dan sebab akibatnya total input yang meningkat berkurang 1 poin. Hasil yang sama mungkin tidak benar dalam jangka panjang. Setidaknya secara teori Anda bisa menduplikasi bisnis yang sudah ada dan melakukan segalanya dengan tingkat kinerja terbaik. Demikian juga umumnya benar bahwa dengan memperkenalkan peralatan yang lebih kompleks secara inheren, bahkan dapat mengadopsi proses manufaktur yang memiliki biaya tetap dan variabel lebih rendah daripada proses perampingan. Hal ini dapat memungkinkan perusahaan untuk mencapai tingkat kinerja yang sama atau lebih tinggi dengan biaya marginal yang lebih rendah. Namun, seiring pertumbuhan ukuran perusahaan, perangkat yang lebih canggih pada akhirnya akan mengikuti hukum margin yang semakin berkurang. Dalam jangka panjang, perkembangan teknologi baru juga dapat mengurangi biaya marginal untuk sebagian besar volume produksi. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman kelompok saya, yaitu Nurul Azizah. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Ani. Contoh marginal, terdapat sebuah perusahaan PT murni mengeluarkan biaya sebanyak 400 juta untuk menghasilkan 1000 unit. Maka perusahaan mengeluarkan biaya sebesar 600 juta untuk memproduksinya. Dari contoh soal biaya margin di atas, berapakah jumlah biaya marginal pada produksi meja tersebut? Diketahui delta TC sama dengan 600 juta dikurang 400 juta. Delta TC sama dengan 200 juta.
Delta Q sama dengan 200 unit dikurang 100 unit. Delta Q sama dengan 1000 unit. Penyelesaian MC sama dengan delta TC per delta Q. MC sama dengan 200 juta per 1000 unit. MC sama dengan 200.000 per unit. Maka biaya marginal produksi meja tersebut sebesar 200.000, yang artinya adalah total biaya meningkat 200.000 dengan produksi satu meja. Biaya rata-rata AC dalam kurung Q pada tingkat aktivitas Q didefinisikan sebagai rasio total biaya terhadap keluaran TC dalam kurung Q per Q pada kurva. Hal ini sesuai dengan kemiringan garis lurus dari titik asal ke titik tertentu pada kurva T dalam kurung Q. AC sama dengan TC per Q atau AC sama dengan AVC tambah AVC. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mesyita Sampraja dengan NIM 201205559. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri kedua, yaitu hubungan antar biaya marginal dengan biaya rata-rata. Kita dapat menyimpulkan beberapa prinsip umum. Pertama, selain biaya marginal untuk unit output lain lebih kecil dari biaya rata-rata hingga sebelumnya tingkat output, biaya rata-rata terus menurun seiring dengan peningkatan output. Ini di bagian karena fakta bahwa biaya tetap awal dapat tersebar di volume yang lebih besar. Kedua, setelah biaya marginal menjadi lebih besar dari biaya rata-rata yang terakhir mulai meningkat. Ketiga, sebagai konsekuensinya biaya rata-rata terendah dicapai hanya sebelum tingkat output di mana biaya marginal menjadi lebih besar dari rata-rata biaya, atau untuk tingkat output Q di mana kondisi berikut berlaku: MC Q dalam kurung Q bintang lebih kecil dari MC dalam kurung Q bintang tambah 1 belas kurung. Kemudian pada tingkat aktivitas tahunan yang meningkat, biaya marginal pertama cenderung menurun, kemudian menjadi konstan selama rentang operasi normal untuk aktivitas itu, dan akhirnya mulai meningkat di luar rentang itu. Biaya rata-rata kemudian akan menjadi terendah pada tingkat aktivitas di mana biaya marginal hanya kurang dari atau menjadi sama dengan biaya rata-rata. Ingat, biaya rata-rata dipengaruhi oleh biaya tetap. Hal tersebut dikarenakan untuk tingkat keluaran atau aktivitas positif, biaya marginal untuk terpengaruh oleh biaya tetap. Kemudian pendapatan total dan pendapatan marginal. Laju perubahan pendapatan total pada tingkat aktivitas Q disebut pendapatan marginal, dilambangkan dengan MR dalam kurung Q. Untuk variabel Dijkstrat, pendapatan marginal atau batch Q pesanan sama dengan perbedaan antara total pendapatan untuk urutan ukuran Q dan Q kurang 1, yaitu TR dalam kurung Q kurang TR dalam kurung atau kali Q kurang 1. Baik, mungkin itu saja materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Baik, saya lanjutkan. Konsep-konsep ini sekali lagi dapat diperluas ke perilaku pendapatan untuk suatu produk diproduksi secara berkelanjutan selama periode waktu tertentu. Contohnya, untuk periode 1 tahun. Selanjutnya, dalam banyak kasus, harga satuan yang dibebankan perusahaan adalah konstan, terlepas dari output tingkatnya. Hal ini terutama berlaku untuk produk tipe standar seperti kebanyakan makanan pokok, tapi juga banyak barang-barang manufaktur. Produk semacam itu biasanya dijual oleh beberapa perusahaan di persaingan satu sama lain. Setiap perusahaan yang diambil sendiri mungkin terlalu kecil untuk mempengaruhi pasar dengan cara yang signifikan. Total pendapatan selama 1 tahun kemudian sama saja dengan kuantitas yang terjual Q selama tahun dikalikan harga satuan P, atau TR dalam kurung Q sama dengan PQ, pendapatan marginal konstan di P. Di sisi lain,
Jika satu perusahaan mendominasi pasar untuk produk tertentu, mungkin harus mengurangi harga satuan yang dibebankan untuk seluruh outputnya, dan bukan hanya untuk output tambahan. Jika ingin menjual lebih banyak dalam jangka waktu tertentu, di dalam kasus pendapatan marginal, untuk menjual unit tambahan diberikan oleh perbedaan antara pendapatan tambahan yang diperoleh dari unit tersebut dan kerugian pendapatan menderita pada output sebelumnya karena penurunan harga. Oleh karena itu, pendapatan marginal cenderung menurun lebih dari sekadar penurunan harga dikarenakan tingkat output meningkat. Untuk contoh biaya rata-rata, misal, saya memiliki bisnis tote bag secara online. Setelah memeriksa laporan rugi laba, saya mengetahui bahwa total biaya variabel untuk memproduksi tote bag tersebut ialah 5 juta rupiah. Nominal biaya total produksi tersebut dapat menghasilkan 357 buah tote bag. Jadi, berapa biaya rata-rata atau average cost dari produksi tote bag tersebut? Nah, biaya rata-rata sama dengan total biaya produksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Tadi kan total biaya produksi itu 5 juta rupiah dan jumlah unitnya itu 357, berarti 5 juta rupiah dibagi dengan 357 unit menghasilkan 14 ribu rupiah per unit. Nah, nilai 14.005 rupiah tersebut bisa dijadikan rujukan saat menetapkan harga jual, karena tentu para pebisnis ingin memperoleh keuntungan. Maka dari itu, untuk penjualan produk tote bag ini harus di atas biaya rata-rata. Baik, saya lanjutkan. Jadi, kesimpulan dari pemaparan materi kami yaitu biaya marginal adalah biaya tambahan untuk memproduksi satu unit output lebih banyak daripada yang biasanya diproduksi. Kemudian, biaya marginal dapat diidentikan mengukur tingkat perubahan biaya total pada tingkat aktivitas tertentu. Biaya rata-rata adalah total biaya produksi dibagi output atau hasil. Biaya rata-rata AC kali Q pada aktivitas Q didefinisikan sebagai rasio total biaya terhadap keluaran, yaitu TC kali Q di per Q. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.